Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali di hari Minggu, hari Sabat ini kita boleh ada di hadirat Tuhan untuk datang berbakti, memuji, menyembah Tuhan. Happy Sunday Saudara. Biarlah hari Minggu ini menjadi hari kebahagiaan buat kita. Mengapa Saudara? Karena hari Minggu atau hari Sabat merupakan hari di mana Tuhan beristirahat. Dan Tuhan mau kita beristirahat, kecuali kita pendeta nih, kan? Kita Sabatnya hari lain Saudara ya. Kemudian Saudara merupakan hari di mana Tuhan mau kita berbakti buat Tuhan, kepada Tuhan. Dan yang terutama Saudara, ini yang spesial. Hari Sabat adalah hari di mana Tuhan mau lepaskan berkatnya buat kita. Sehingga sepanjang minggu ke depan, kehidupan kita dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di Zoom maupun ada di YouTube, kita akan ambil waktu sejenak, kita mau berdiam diri, kita mau fokus untuk mencari Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Jangan kita menjadi penonton ibadah, tapi biarlah kita ada dalam peribadatan itu sendiri. Supaya janji Tuhan akan memberikan berkat buat kita, kita boleh terima dalam sepanjang ibadah kita. Kita akan persilakan kepada hambanya, Pak Pendeta Julius, untuk menyampaikan firman malam ini. Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom Pak. Senang bisa berjumpa Shalom, kembali shalom Pak. dalam Shalom. ibadah doa menara doa segala bangsa ini. Saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita dalam Zoom meeting dan saluran live streaming ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Kau telah mendengar pujian dan harapan kami Tuhan di awal sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Engkau bertahta dan bersemayam di atas pujian kami semua. Engkau ada di sini dan sudah melawat kami, mendapatkan kami, dan menaruh tangan-Mu di atas kepala kami dan tidak melewatkan satu orang pun dalam pelayanan doa ini. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah kami boleh melihat kebangunan rohani terjadi di tempat-tempat yang akan kami doakan, bahkan di hati kami, di keluarga kami. Dan pemulihan itu Tuhan kerjakan lebih lagi dan lebih lagi untuk kami semua anak-anak. Ya Roh Kudus, mari bergeraklah bersama dengan kami. Ya Tuhan, gerakkan kami dan teguhkan kami untuk kami melangkah maju dan bukan mundur. Kami naik dan bukan turun dalam kehidupan doa kami. Kami menjadi orang-orang yang melihat Tuhan bergerak dalam langkah-langkah pelayanan dan langkah-langkah harapan dan visi kami yang besar untuk Indonesia, untuk dunia, dan biarlah lawatan Tuhan terjadi dengan cara yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami sediakan hati kami, hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersimpuh di kaki-Mu ya Bapa, untuk mendapatkan pesan-pesan Tuhan yang terbaik untuk kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang disebut berbahagia, karena kata firman-Mu, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah. Dan sekarang berfirmanlah, ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Apakah suara saya jelas? Ya. Jelas Pak. Baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah ketika Tuhan memulihkan keadaan kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bagi Bapak Ibu yang bisa membuka Alkitab, mari kita lihat dalam nats khotbah pada malam hari ini dalam Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, demikianlah firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah negap. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis
sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkas. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Ayat 4 saya ulangi kembali berkaitan dengan tema kita ketika Tuhan memulihkan keadaan kita. Demikianlah firman Tuhan di ayat yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita pelajari dalam hidup ini, tidak ada saat-saat yang paling indah ketika kita melihat selain ketika kita melihat Tuhan memulihkan keadaan kita. Indonesia butuh pemulihan Tuhan. Hidup kita butuh juga pemulihan Tuhan. Keluarga kita perlu dipulihkan. Kita adalah orang-orang yang berdoa dan berkata seperti dalam ayat 4 ini, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Dalam Mazmur 85 ayat yang keempat, dalam Mazmur Bani Korah, di sana juga dikatakan, pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami. Tuhan itu disebut penyelamat. Tuhan itu adalah Tuhan sumber kekuatan, sumber pemulihan, dan Dia sumber kesembuhan bagi kita. Tidak ada satu hal pun yang tidak bisa dilakukannya. Dia Tuhan yang tidak pernah kekurangan cara untuk melakukan cara-cara terbaik di saat kita bahkan ada di jalan buntu. Dia Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang tidak mungkin untuk dikerjakan. Bagi Dia yang tidak ada bisa menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita punya Tuhan yang besar dalam hidup kita sekalian. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa tidak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan. God is bigger than any problem we have. Allah itu lebih besar dari setiap masalah yang kita miliki. Kalau kita memiliki pemahaman seperti ini, maka tenanglah hidup kita dalam menjalani kehidupan. Kita bukan melihat masalah, tetapi melihat Tuhan yang besar dalam masalah. Saya selalu katakan bahwa sesungguhnya kita bukan punya masalah yang besar, tapi kita punya Tuhan yang besar dalam anak-anaknya. Nah, hari ini, bagaimana kita mau belajar tentang bagaimanakah Tuhan memulihkan hidup kita. Hal yang pertama, Tuhan memulihkan hidup kita dimulai dari sikap ibadah kita. Kalimat yang pertama dalam Mazmur 126 dikatakan demikian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Garis bawahi kalimat ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Saudara, kalau kita melihat arti Sion di dalam kamus Alkitab di bagian belakang Alkitab buku yang kita miliki, definisi dari Sion itu sama dengan Yerusalem. Apa arti Sion dan Yerusalem? Sion dan Yerusalem diartikan sebagai titik pusat ibadah orang percaya. Sehingga ketika Tuhan berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Tuhan mau memulai pemulihan itu bukan dari keuanganmu, bukan dari setiap pergumulan yang kau miliki bahkan. Dia mau memulainya di titik di mana engkau memulai sikap ibadahmu yang baik. Yes. Amen. Tuhan ingin memperbaiki. Haleluya. Dan Bapak Ibu tahu bahwa tidak ada yang menjadi pusat perhatian Tuhan dalam hidup kita selain di titik ini. Kalau kita belajar tentang ibadah, maka apakah yang ada di dalam ibadah? Yang pertama, dalam ibadah ada doa. Seperti yang kita lakukan hari ini. Tahukah Bapak Ibu bahwa doa adalah senjata yang paling ampuh dalam menjalani kehidupan. Alkitab berkata dalam Yakobus pasal 4 ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Doa memiliki kekuatan yang penting dalam hidup orang Kristen. Jika saudara seorang jemaat, atau mungkin saudara seorang pelayan sekalipun, tetapi jika saudara tidak tekun dalam doa, maka saudara adalah orang yang perlu dikasihi. Kenapa demikian? Karena sifat doa kita, kualitas doa kita, akan menentukan kekuatan kita dalam menjalani kehidupan. Saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian bahwa doa yang lemah akan menghasilkan pribadi yang lemah juga.
Tahukah Bapak Ibu, siapakah manusia yang paling lemah di dunia ini? Manusia yang paling lemah bukan manusia yang tidak punya uang. Manusia yang lemah bukan manusia yang gajinya 1 koma, tanggal 1 sudah koma. Tapi manusia yang lemah adalah manusia yang paling malas berdoa. Sehingga, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya bisa katakan bahwa jika kita sudah jarang berdoa, jika kita tidak punya kekuatan doa yang baik, maka kita bisa dikatakan sudah mengalami kemiskinan rohani. Karena sepanjang saya mempelajari Alkitab, bahwa Alkitab menjelaskan bahwa salah satu cara untuk menggerakkan hati Tuhan adalah dengan berdoa. Ketika engkau meminta, maka kamu akan diberi. Ketika engkau mencari, maka kamu akan mendapat. Ketika engkau mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sehingga kalau kita belajar tentang ayat ini, maka kita bisa melihat ada tahap-tahap kedekatan. Meminta, maka kamu akan diberi. Kita minta. Sesudah kita minta, kita cari. Sesudah kita cari, Alkitab berkata, maka kamu akan mendapat. Ya. Lalu ketika kita sudah minta, cari, ya, ada tahapan yang lebih dekat lagi, ketuk. Tadinya minta itu dari jauh, ya, ada kelihatan berjarak. Lalu cari, ya, masuk dalam tahap yang kedua, mendesak lagi. Lalu ketuk, lebih dekat lagi. Ketuk sampai di pintu hati Tuhan. Nah, inilah gambaran tentang kehidupan orang-orang yang harusnya hidup dalam doa. Amin. Sepanjang saya mempelajari tentang doa dalam Alkitab, dalam pelayanan saya, maka doa itu adalah satu pekerjaan yang paling serius yang harus kita lakukan. Amin. Saudara, jika Tuhan memberikan jawaban untuk masalah kita, Dia seringkali memberikan jawabannya di titik di mana kita berdoa. Titik pertemuan kita dengan Tuhan adalah di titik doa. Bapak Ibu tahu bahwa doa adalah pekerjaan yang menjelaskan tentang merendahkan diri. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika kita merendahkan diri dalam doa, maka itu membuat kita tidak sombong lagi. Doa membuat kita seakan-akan seperti menyalibkan diri kita. Seakan-akan kita berkata bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan Tuhan yang menyertai. Dan benarlah kata banyak orang yang hidup dalam doa, bahwa tidak ada satu buku pun, seminar yang menjadikan doa itu begitu mudah. Doa itu perlu proses untuk kita menekuninya dalam hidup kita. Sehingga doa saya bagi Bapak Ibu dan bagi semua jemaat yang mendengarkan program ini, jadilah orang yang bergerak bersama secara khusus dengan menara doa segala bangsa ini. Kita bergerak berdoa bersama-sama dan melihat Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Lalu dalam ibadah bukan hanya ada doa, tetapi juga ada firman. Bapak Ibu, Alkitab menjelaskannya di Mazmur pasal yang pertama, bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang bukan hanya sekedar kita harus baca. Kita tidak dipanggil untuk membaca Alkitab, tetapi kita dipanggil untuk merenungkannya siang dan malam. Kenapa kita bukan dipanggil hanya untuk sekedar membaca? Karena kalau kita hanya sekedar membaca Alkitab, maka Alkitab tidak ubahnya seperti buku-buku biasa yang lain. Apa yang menjadi kelebihan dari firman Tuhan? Firman Tuhan bisa direnungkan lebih dalam, dan lebih dalam. Dan Bapak Ibu tahu, ketika engkau lebih dalam lagi merenungkan firman, maka disitulah ada hal-hal besar yang kau bisa dapatkan dalam hidupmu berkaitan dengan pesan-pesan Tuhan. Amin. Ketika saya mempelajari kekuatan firman Tuhan, saya dapati ada 12 kekuatan firman Tuhan yang bisa kita pergunakan dalam hidup kita dan berdampak luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan itu yang pertama seperti api. Dalam Yeremia 23 ayat 29, firman-Mu seperti api yang menghanguskan. Dia bisa membakar semangat kita. Dia bisa membakar kekuatanmu yang melemah. Dia bisa menyalakan kembali kekuatanmu dan semangatmu yang mulai pudar. Lalu kemudian yang kedua, firman Tuhan itu bukan hanya seperti api, tetapi seperti palu.
Kalau engkau banyak merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menghancurkan kekerasan hatimu, menghancurkan emosi yang meledak-ledak, menghancurkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sifat-sifatmu, karakter-karaktermu yang buruk, dan engkau akan menjadi gembur, engkau akan menjadi orang-orang yang siap ditanami oleh kata-kata firman, dan satu saat firman Tuhan itu akan berbuah, bertumbuh, lipat-lipat kali ganda. Amin, haleluya. Lalu kata Alkitab, firman Tuhan itu bukan hanya seperti api, palu, tetapi juga seperti madu. Bapak Ibu, madu itu beda dengan gula. Kalau orang dunia berkata, ada gula, ada semut. Tapi tidak dengan ada madu, ada semut. Kenapa dikatakan ada gula, ada semut? Karena di mana ada gula, di situ pasti semut ada. Tetapi kalau ada madu, tidak dan belum tentu ada semut. Bagaimanakah Bapak Ibu membedakan antara gula dan madu? Bapak Ibu bisa taruh, teteskan di atas satu meja. Yang satu madu, lalu Bapak Ibu taruh gula di sebelahnya. Pasti semut itu akan lebih lari ke gula. Kenapa demikian? Lalu kalau kita lihat di daerah madu, maka kadang ada satu semut yang datang. Madu adalah gambaran tentang Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Bagi orang-orang yang belum mengecap madu itu, maka orang-orang itu tidak tahu bahwa madu itu manis. Bagi semut-semut yang tidak pernah mengecap madu itu, maka semut itu tidak akan pernah tahu bahwa madu itu manis. Hanya yang mengecap saja. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa orang-orang di luar sana sampai hari ini belum percaya kepada Tuhan? Sampai hari ini menolak Tuhan, sampai hari ini mereka mengata-ngatai Tuhan, mencemooh Tuhan. Jawabannya hanya karena belum mengecap saja. Kalau engkau mengecap dan sudah mengecap, Alkitab berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, maka engkau tidak akan pernah mau menukarkan madu dengan gula. Karena kualitas madu lebih daripada gula. Sehingga kalau firman Tuhan dikatakan seperti madu, maka jika hatimu pahit, obatnya adalah firman. Jika hatimu penat, maka obatnya adalah firman. Lalu firman Tuhan itu dikatakan dalam Mazmur 119, seperti emas tua. Emas tua itu menggambarkan tentang nilai yang paling tinggi. Emas yang terbaik, nilai yang terbaik. Jadi tidak ada hal lain yang membawa engkau kepada nilai-nilai yang terbaik kecuali firman. Tidak ada nilai-nilai yang terbaik yang engkau bisa cari dari buku-buku motivator mungkin. Kata-kata bijak di luar sana mungkin. Selain daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah firman yang berisi nilai-nilai hidup yang terbaik. Firman itu kata Alkitab seperti emas tua dalam Mazmur 119 ayat 10-11. Lalu firman itu seperti air dalam Efesus 5 ayat 26 atau Yohanes 15 ayat yang ketiga. Apa artinya firman itu seperti air? Firman itu menyejukkan. Dikala hati kita penat, dikala kita jenuh, dikala kita lemah, air firman Tuhan bagaikan kekuatan yang menyegarkan kita kembali. Dan inilah gambarannya. Lalu dalam Alkitab dikatakan, firman Tuhan itu juga seperti pelita. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki. Kenapa dikatakan firman itu adalah pelita? Karena firman Tuhan itu adalah terang untuk menuntun kita berjalan dalam dunia yang gelap ini. Lalu dalam Yakobus 1 ayat 23, firman itu seperti cermin. Kita bisa melihat diri kita, berkaca dari firman Tuhan. Apakah kita sudah hidup berkenan kepada Tuhan? Apakah kita sudah hidup melakukan perintah-perintahnya atau belum? Dan firman Tuhan adalah ukurannya, cerminnya bagi kita. Lalu kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Petrus 2 ayat 2, di sana dikatakan firman Tuhan itu seperti air susu. Kenapa dikatakan seperti air susu? Karena firman Tuhan itu membawa kehidupan dan pertumbuhan. Bagaikan seorang bayi yang tidak bisa hidup dari air susu ibu, demikianlah kita menjadi orang-orang yang ketika membaca firman, merenungkan firman, kita menjadi orang-orang yang bertumbuh besar.
oleh karena kesehatan rohani yang diberikan oleh firman yang bagaikan air susu. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23, di sana dikatakan firman Tuhan itu seperti benih. Kalau firman Tuhan itu seperti benih, maka dia akan bertumbuh dalam hidup. Satu kali kelak, orang yang tekun membaca firman, pasti pertumbuhannya akan terlihat. Buahnya akan terlihat. Lalu firman Tuhan dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan itu seperti pedang yang bisa memisahkan jiwa, kata Alkitab. Yang bisa memisahkan tulang sumsum, memisahkan pertimbangan kita. Seperti pedang untuk kita gunakan melawan kuasa kegelapan. Pedang firman Tuhan. Lalu Matius 4 ayat 4 mengatakan firman Tuhan itu seperti roti. Ya. Alkitab mengatakan kepada kita manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti yang dikatakan oleh Tuhan bukan hanya roti biasa, tetapi firman yang harus menjadi makanan hidup kita. Rohani kita. Kita menjadi kuat karena kita suka baca firman Tuhan. Karena firman itu adalah roti kehidupan. Lalu yang terakhir, yang ke-12 saya catat di sini. Firman Tuhan itu seperti mutiara. Matius 7 ayat 6 mengatakan, jangan engkau membuang segala yang baik itu ke segala sesuatu yang buruk. Engkau sedang membuang mutiara. Firman Tuhan itu bagaikan mutiara. Sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Inilah firman. Jadi ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, dia memulainya dari Sion. Sion adalah titik pusat ibadah kita. Dan apa yang ada dalam ibadah? Ada doa, ada firman. Lalu yang terakhir, ada pujian. Saya selalu katakan kepada banyak orang bahwa ada cara yang paling mudah untuk menghadirkan Tuhan, yaitu dengan memuji Dia. Alkitab berkata, Dia bersemayam di atas pujian yang kita naikkan. Allah hadir dalam pujian umatnya. Sehingga kalau kita lemah, nyanyi. Angkat pujian. Kalau kita sakit, nyanyi. Angkat pujian. Kalau kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi tantangan, dan kita tidak tahu harus berbuat apa-apa, nyanyi. Puji Tuhan. Dan Allah akan hadir dalam lemahmu. Allah akan hadir dalam sakitmu. Allah akan hadir dalam tantanganmu. Dan pujian dan kehadiran Tuhan itu akan membuat apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin dalam kehidupan kita. Nah, inilah hidup kita, Bapak Ibu. Ketika Tuhan memulihkan hidup kita, hal yang pertama, Dia memulainya di Sion, di titik ibadah kita. Sehingga hari ini perbaikilah sikap ibadahmu. Jadilah suami-suami yang mulai membangun sikap ibadah yang baik. Jadilah istri-istri yang mulai membangun sikap ibadahmu yang baik. Jadilah keluarga yang mulai memperbaiki sikap ibadahmu dan menjadikan Tuhan tujuan dalam ibadah. Sekarang gereja kembali ke rumah. Masih banyak gereja yang masih online. Demikian juga kita. Kita menggunakan saluran online ini, live streaming ini, baik YouTube dan Zoom meeting, menjadi cara kita untuk tetap bertemu, berdoa, dan kita beribadah. Dan saya percaya bahwa di mana ada ibadah yang sungguh-sungguh dinaikkan, di mana ada ibadah yang sungguh-sungguh dilakukan, maka di situ kuasa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita di tengah-tengah. Amen. Jika Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini jadilah suami yang jadi imam untuk keluarga. Jadi suami yang tidak hanya menyalahkan istri, jadi suami yang tidak hanya berkata mana uang istri, mana uang laki-laki. Jadi suami yang tidak hanya mencari rezeki, tetapi juga tidak lupa untuk mengasihi istrinya. Ya, saya mempelajari bahwa kadangkala seorang suami bukan karena dia tidak kurang-kurang rezekinya, cuma karena dia tidak mengasihi istrinya saja. Kadangkala ada seorang suami yang berkata, kenapa rezekiku jauh terus ya? Masalahnya mungkin bukan karena kita kurang sekolah bisnis, Bapak. Kadangkala kita sudah sekolah sampai S2 bisnis. Kadangkala kita sudah pengalaman dalam bisnis. Kadangkala kita sudah pergi pagi, pulang petang. Tapi kenapa pendapatan kita tidak maksimal? Kadang bukan karena kita kurang kerja keras, kita kurang banting tulang, tetapi mungkin karena kita kurang mengasihi istri saja.
Alkitab berkata, hai suami, kasihilah istrimu, supaya doamu tidak terhalang. Berarti, tidak mengasihi istri itu bisa menghalangi doa. Ya. Oh, ibu-ibu senang kalau saya bilang begini, ya. Dan ibu-ibu juga jangan hanya bilang, ya ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang, ya kan kasihan si abang. Ya. Iya kan bang? Ya, istri itu harus menjadi penolong untuk imam yang melakukan fungsinya. Bapak Ibu tahu ketika Tuhan memanggil suami dan istri, Tuhan memanggil dengan sebutan, hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi dua-duanya dipanggil dengan sebutan hai. Apakah arti dari panggilan hai itu? Panggilan hai itu adalah panggilan terdekat, panggilan memiliki. Ya, kita nggak bisa sembarangan panggil orang dengan sebutan hai. Bapak Ibu, kalau saya pergi keluar atau ke mall, saya tidak bisa memanggil orang wanita yang lain jenis, lalu saya panggil hai gitu ya. Perempuan itu akan bilang kepada saya, aduh Bapak itu punya talenta genit ya. Aduh, saya baru tahu kalau genit itu talenta. Ya, ada yang bilang karunia genit. Nggak ada ya. Saya sedang bercanda ya. Atau ibu-ibu tidak mungkin ya pergi keluar sana lalu menjumpai seorang laki-laki, ibu-ibu lalu berkata hai gitu ya. Ibu-ibu akan dikira genit atau punya sikap yang tidak baik. Kenapa Tuhan memanggil suami dengan sebutan hai suami, hai istri? Artinya adalah suami dan istri itu dekat di hati Tuhan. Suami dan istri itu adalah milik Tuhan. Saya bisa gambarkan bahwa gambaran hidup suami, istri, dan Tuhan itu adalah bagaikan gambaran segitiga yang dimana Tuhan yang paling atas, lalu suami di kanan, dan istri di sebelah kiri. Ya. Dan ketika hubungan ini dalam segitiga ini tidak boleh terputus. Karena hubungan ini harus semakin kuat, bahkan semakin kuat. Tuhan harus menjadi Tuhan yang mengepalai suami dan istri. Tuhan harus menjadi Tuhan atas suami dan atas istri. Dan sepanjang saya mempelajari ketika suami mengasihi istrinya dengan cara yang terbaik, ketika istri mengasihi suaminya dengan cara yang terbaik, maka saat itulah perbaikan rezekinya akan dimulai oleh Tuhan. Maukah Bapak Ibu rezekimu dipulihkan Tuhan, ekonomi dipulihkan Tuhan? Tidak ada cara lain. Hendaklah engkau saling mencintai dan saling mengasihi suami dan istri. Kalau dulu I love you, sekarang harus tetap I love you. Jangan dulu I love you, sekarang I lupa you. Ya. Kalau dulu I love you, sekarang juga harus I love you. Panggil, sekarang kan banyak tuh panggilannya untuk mengembangkan cinta. Ya, ada Pepo, Memo, ya, ada Mimi, Pipi. Kalau saya dengan istri saya dipanggilnya Papos, lalu istri saya panggil Mamos. Jadi Papos dan Mamos. Karena dulu waktu saya panggil Mama, dia panggil saya Papa. Waktu di mall saya panggil Ma, ya. Lalu tiba-tiba itu mama-mama yang lain nengok ke saya. Lalu saya bilang, aduh bukan saya gitu ya. Jadi waktu itu saya bilang, mulai hari ini aku panggil kamu Mamos, panggil aku Papos. Ya. Jadi waktu di mall istri saya panggil Pos. Ya. Semua orang lihat di mana ada tukang pos. Ya. Jadi waktu istri saya panggil saya Pos, yang saya tahu hanya istri saya panggil dengan sebutan Pos. Ya. Ada banyak panggil saya kayak Hani kayak. Ya. Kan bapak-bapak, ibu-ibu senang kalau dipanggil sayang atau Hani. Ya, walaupun ada suami yang bilang, aduh Pak, saya nggak mau dipanggil sayang. Loh kenapa? Karena ya makanan yang jatuh belum 5 menit pun dipanggil sayang. Maksudnya sayang belum 5 menit gitu ya. Ya, kembangkan cinta dengan panggilan-panggilan akrabmu Bapak Ibu. Ya jangan panggil dengan sembarangan. Ada istri yang panggil suaminya satu kali di gereja, ada istri panggil suami begini. Waduh, saya kaget lihat istri panggil suaminya dengan begitu. Waktu saya lihat seperti itu, saya sebagai hamba Tuhan terpanggil untuk bilangin sama istri itu. Lalu saya bilang, aduh Bu, kok panggil Bapak cuma gitu aja, panggil saya kayak Hani kayak, saya bilang. Lalu ibu itu bilang, aduh Pak, kadang di rumah begini aja dia datang katanya. Saya bilang, jangan, panggil Papa kayak sayang kayak. Udah gitu suaminya waktu dipanggil begitu,
Suaminya lalu teriak, iya ma. Rupanya di hati dan pikiran suaminya pun dia berpikir bahwa tidak ada wanita lain, tidak ada istri lain yang panggil suaminya dengan begitu, kecuali istrinya sendiri. Jangan, doa saya di sini tidak ada. Haleluya. Di luar Zoom meeting ada. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jadilah keluarga-keluarga yang membangun sikap ibadahmu yang terbaik. Hal pertama yang Tuhan akan pulihkan ketika Dia mau pulihkan kita, yaitu Sionmu, pusat ibadahmu. Amin. Di mana engkau menaikkan sembahyangmu kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, ketika Tuhan memulihkan kita, apakah yang Dia lakukan? Hal yang pertama tadi, Dia melakukannya dan memulainya dari Sion. Lalu yang kedua, ketika Tuhan memulihkan kita, Dia juga memulihkan kata-kata kita. Di ayat yang kedua dikatakan, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Garis bawahi kalimat, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan memulihkan kita, Dia akan memulihkan kata-kata. Tahukah Bapak Ibu, bahwa yang disebut orang berbahagia dalam Mazmur pasal 1 adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa artinya kumpulan pencemooh? Orang yang dikatakan kumpulan pencemooh adalah orang-orang yang memiliki kata-kata yang sembrono, kata-kata yang selalu tidak baik, kata-kata yang selalu membuat orang tersinggung, gosip, fitnah. Tuhan ingin memulihkan kata-kata kita yang tadinya berkata tidak mungkin, mana bisa, di mana Tuhan dalam pandemi ini, di manakah Yesus, Dia sudah meninggalkan kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, kata-kata ini adalah kata-kata yang bukan akan membuat engkau maju, tetapi akan membuat engkau semakin terpuruk dalam keadaanmu yang sulit. Tahukah Bapak Ibu bahwa kalau kita menjadi orang-orang yang memiliki kata-kata yang baik, Alkitab berkata bahwa ada dua hal yang bisa menyebabkan sesuatu terjadi. Yang pertama, jadilah menurut imanmu. Lalu yang kedua, jadilah menurut apa yang engkau katakan. Berarti kata-kata itu berdaya cipta. Sebagaimana Tuhan memberikan gambaran tentang ketika Dia menjadikan segala sesuatu, Dia berkata, jadilah terang, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah semuanya. Maka betul apa yang Tuhan katakan bahwa sesungguhnya hati-hati dengan kata-katamu. Karena kata-kata itu berdaya cipta. Apa yang kau katakan, demikianlah akan terjadi. Kadangkala kalau kita bilang anak kita bego, anak kita bisa betul-betul bego. Kadang ada orang yang berkata, kalau begitu Pak, jangan langsung bilang bego. Sebutin dulu singkatannya. Apa singkatan bego? Bangkitlah engkau gunakan otakmu. Ya sama juga kalau anak kita bilang, apa tuh Pak? Bego. Jadi perbaharui kata-kata kita. Karena Tuhan ingin memulihkan keadaan kita melalui kata-kata ini. Ya. Amin. Kasih di dalam Tuhan. Betapa banyaknya Alkitab menjelaskan tentang kata-kata yang berdampak. Bahkan seorang perwira di Kapernaum berkata kepada Tuhan, jangan Tuhan, tidak usah datang. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya. Tuhan memiliki firman yang menjelaskan kepada kita. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengatakan kepada kita bahwa lewat kata-katamu lah hidupmu terjamin. Sehingga hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jadilah orang yang memiliki kata-kata yang terbaik. Karena ketika engkau mulai memperbaikinya, disitulah Tuhan ingin memulihkan engkau di titik di mana Haleluya. berucap. Sehingga hari ini engkau bisa berkata seperti ayat yang kedua ini. Sekalipun engkau tadinya berkata, tidak mungkin, tidak bisa, masa, ya. Tapi hari ini kau bisa berdiri dan berkata, Tuhan akan melakukan perkara besar di tengah-tengah kita. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimanakah Tuhan memulihkan hidup kita? Ketika Tuhan memulihkan hidup kita,
Yang pertama, dia memulainya di Sion kita, di pusat ibadah kita. Lalu yang kedua, dia memulainya di kata-kata kita. Lalu yang ketiga, dia memulainya dengan memperbaharui kekuatan kita untuk berjalan. Buluh yang terkulai tidak akan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar tidak akan pernah dipadamkan. Kita punya Tuhan yang akan menggendong kita. Kita punya Tuhan yang akan mendukung hidup kita. Dan Alkitab berkata di ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini adakah engkau lemah? Adakah engkau berbeban berat? Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada kelegaan, ada fresh yang disediakan Tuhan. Ada kesegaran yang disediakan Tuhan bagi orang yang mau datang kepada Dia. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sadar tidak sadar bahwa hidup kita ini adalah hidup yang ditopang dan didukung oleh Tuhan. Sehingga kalau Tuhan mendukung kita, tidak ada kuk yang tidak enak lagi. Sebab kuk yang kupasang itu enak, kata Tuhan. Kuk untuk berdoa. Tidak ada rasa berat lagi untuk berdoa tiap-tiap hari di Menara Doa Segala Bangsa. Saya lihat jadwal Bapak Ibu. Astaga, hampir setiap hari live ya. Hampir setiap hari kita membuka diri untuk berdoa. Hampir setiap hari, ya sampai hari ini kuota kita nggak kehitung gitu ya. Tapi toh kita masih ada di dalam doa Menara Doa Segala Bangsa ini. Ini karena kita menjadi orang-orang yang tahu betapa bergunanya hidup di dalam kebersamaan doa ini. Sehingga benarlah kalau di luar sana ada kata, dosa itu jangan ditambah. Kebaikan itu jangan dikurangi. Berkat itu harus dibagi. Kuasa Tuhan itu jangan ditanya. Berdoa itu jangan sekali. Jangan hanya sekali Bapak ikut doa di Menara Doa Segala Bangsa hanya malam ini saja. Kalau bisa besok lagi, besok lagi, besok lagi, besok lagi, besok lagi ikut sampai kita menjadi raksasa rohani melihat apa yang kita doakan itu dijawab Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita belajar tentang 3 kebenaran tentang bagaimanakah Tuhan memulihkan hidup kita. Yang pertama, ketika Dia memulihkan kita di titik pusat doa kita, di Sion kita. Kalimatnya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang berdiri. Kalau Tuhan memulihkan ibadah kita lebih dulu, maka segala sesuatu pasti dipulihkan. Semuanya seperti mimpi. Apa tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita melihat, wow, luar biasa. Tuhan melakukan perkara besar. Dengan kata-kata kita pun berkata, sesungguhnya Tuhan itu besar dalam masalah. Saudara, apa yang Anda katakan di tengah-tengah kesukaran, maka itu akan sangat mempengaruhi seberapa lama saudara berada dalam keadaan. Sehingga hal yang kedua, ketika Tuhan memulihkan kita, Dia juga akan memulihkan kata-kata kita. Lalu kemudian, yang ketiga, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, Dia memulihkan kekuatan kita untuk maju. Jangan lelah dan jangan mundur. Apa yang kita tabur, kata Alkitab, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, biarlah di hidup kita terjadi kebangunan rohani akan doa. Terjadi kebangunan rohani di Menara Doa Segala Bangsa. Orang yang pertama kali ikut, orang itu akan terus ikut. Orang yang didoakan, bangsa-bangsa yang didoakan, mengalami kebangunan rohani melalui doa yang kita naikkan dalam pelayanan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, dan mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Ketika kami melihat keadaan kami tidak melihat betapa sulitnya kami, tetapi kami melihat Tuhan dalam kesulitan kami. Sesungguhnya ya Bapa, kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami punya Tuhan yang mau mendapatkan kami untuk dipulihkan.
Dan kami percaya Tuhan sedang melawat umat-Mu yang mendengarkan program ini, yang menyaksikan program ini, bahkan yang mengikuti live streaming baik di YouTube juga di Zoom meeting ini. Kami percaya, sebab itu kami berkata-kata bahwa barang apapun yang kami minta dalam nama Yesus, maka Engkau akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalamnya. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ya Bapa, kiranya Engkau pulihkan sikap ibadah kami. Kami tidak menjadi orang-orang yang hanya biasa-biasa saja dalam doa, orang yang lemah dalam beribadah, tetapi kami menjadi orang yang terus maju, terus lebih dalam lagi dengan Tuhan. Ya Bapa, malam ini pulihkanlah kata-kata kami, agar kata-kata kami keluar kata-kata yang baik, kata-kata yang mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain, kata-kata kemajuan, kata-kata semangat, kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang membawa kekuatan bagi banyak orang yang mendengarkannya. Dan jadikanlah kami orang-orang yang lemah ini menjadi kuat kembali. Firman-Mu berkata, Engkau akan memulihkan keadaan kami seperti memulihkan batang air kering di tanah yang kering. Tuhan, menara doa segala bangsa penuh dengan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Amin. Haleluya.